Ya, oke. Selamat pagi, Nil. Pagi ya. Oke, kemarin kita udah bahas tentang materi kelas 11 yang tertinggal sampai di teropong. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan dengan soal-soal yang ada di buku cetak ya. Gampang sekali gitu. Nah, sekarang kita akan masuk di bab pertama dulu tentang arus arah, yaitu yang kelas 12 punya ya. Jadi kita akan berhubungan dengan hukum Kirchhoff 1 dan juga hukum Kirchhoff 2. Materi barunya adalah hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 itu sudah dipelajari di kelas 9 SMP. Masih ingat? Enggak. Ada yang ingat hukum Ohm itu seperti apa rumusnya? Enggak ingat. Ya, Ibu kasih clue-nya dulu deh. Untuk listrik ya, untuk listrik Ibu kasih clue pertama, itu Pak Vicky punya PT Fit Irit. Dia sukanya di ruang VIP, kemudian temannya Pak Vicky itu adalah namanya si Fir dan Kit. Ayo, gimana? Pak Vicky punya PT Fit Irit. Dia lebih senang di ruang VIP, kemudian dia punya teman baik namanya siapa? Fir dan semuanya rumus tuh. Hah? Aduh, gimana? Ya, oke. Kembali dulu ke kita punya channel di mana? Link Smart Open Teja. Oke ya. Sekarang Ibu kasih tahu itu tadi Pak Vicky itu apa ya? Supaya kamu ingat. Ini SMP nih ya. Jadi pernahnya ada ceritanya. Dulu anak SMP Sion namanya siapa ya? Sela. Nah, itu ibu kan dia les sama ibu dari kelas 1 dari Bone dia. Jadi pada waktu ujian dia lupa rumus. Lalu dia ingat, oh Ibu Ling pernah ajar. Pak Vicky punya PT Fit Irit. Akhirnya dia tulis, Pak Vicky, V sama dengan V dikalikan Ki. Vicky, punya PT. V sama dengan P dikalikan T. Ya, PT. T-nya T apa? T-nya apa? Time kan? P-nya apa? Coba dia ingat nggak? Power, daya. Ya. V-nya apa? Voltage, voltase. Q-nya apa? Muatan listrik. Oke, satuannya apa? Ada yang ingat nggak? Kolom. Lalu punya apa? Punya PT. PT-nya namanya apa? Aqua. Temannya Aqua. Fit, iya. Nggak mau minum yang lain ini Pak Vicky. Kenapa? Fit itu paling murah. Jadi dia ngirit gitu loh ya. VIT. V sama dengan VIT. V sama dengan apa? I, R, I, T. Irit. Paling irit. Supaya apa? Dia bisa simpan uang banyak. Lalu kalau dia pergi-pergi, dia sukanya di ruang apa? VIP. VIP. V kali I sama dengan P. Temannya tadi, Pak Fikir siapa? Fir. P-I-R. Kira-kira apa rumusnya? P sama dengan I kali R. Teman satunya lagi siapa? Loh, lupa. Bukan irit. Udah loh. Siapa? Kalau kalian mau mengkilapkan motor. Kit. 100. Kit. Jadi, Ki sama dengan I dikalikan T. Ya, jangan lupa ini. Pak Vicky punya PT Fitirit, suka di ruang VIP, dia punya teman namanya Kit sama Fir. Ya, rumus semua itu. Jadi nggak lupa. Ini rumus tentang listrik semuanya. Nah, rumusnya Ohm yang mana? OHM. Bukan Ohm. OHM. Ohm gitu ya. Ada? Yuk, dari semua rumus ini, mana rumusnya Ohm? Hukum Ohm. Yang mana tebak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk, nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Gak ada yang tahu. Maka gak ada yang ingat? Ini ya. Ya, tapi rumus yang Om cetuskan itu hari bukan V sama dengan I kali R. Tetapi R sama dengan apa? V dibagi dengan I. Ini rumusnya hukum Ohm. Ya, kenapa bisa begitu? Karena Om melakukan percobaan. Akhirnya mendapatkan ini rumus. Dia mengganti sumber tegangannya, lalu mengukur arusnya, hambatannya dibuat tetap. Akhirnya dia mencoba dari hasilnya, ya, hasil voltasenya dengan ukuran apa namanya
Arusnya dibagi, O menghasilkan hasil yang tetap. Lalu O menetapkan hukum Ohm. Ini hambatan adalah perbandingan antara voltase dan kuat arus. Ini rumusnya hukum Ohm ya. Oke. Nah, berikutnya yang memanfaatkan hukum Ohm ini adalah namanya si siapa? Si Kirchhoff ya, si Kirchhoff. Kirchhoff itu menggunakan 3 buah hambatan yang identik. Dia menggunakan sebuah lampu misalnya ya. Lampu ya ini 1, 2, 3 identik. Kalau identik berarti apa? Sama ya. Jadi ada lampu 1, lampu 2, lampu 3. Ibu hanya gambarkan lambang hambatannya. Di sini adalah R1, kemudian R2, di sini adalah R3. Arus itu mengalir dari potensial apa ke potensial apa? Dari mana ke mana? Atau sekarang ini deh. Yang panjang ini lambang dari elemen itu positif atau negatif? Positif, oke. Yang pendek? Negatif, oke. Jadi arusnya mengalir dari mana ke mana? Negatif ke positif atau positif ke negatif? Positif ke negatif. Ini adalah arus yang mengalir. Nah, setelah Om ini melakukan penyelidikan, mengukur berapa arus yang mengalir di R1, mengalir R2, R3, ternyata besar arusnya bagaimana? Sama, oke. Berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Tetapi pada saat Om mengukur berapa beda potensial di R1, di R2, dan R3, sama beda potensial dari sumber tegangan, kira-kira Om mendapati gimana? Eko Ohm si Kirchhoff. Apa yang didapati? Antara V1, V2, V3 dengan V hubungannya apa? I-nya sama nih. I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Voltasenya gimana? SMP loh. V-nya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Sekarang pertanyaannya, kalau 3 hambatan ini akan dijadikan satu menjadi sebuah hambatan, kita kasih nama. Rangkaiannya apa? Seri atau paralel nih? Seri ya. RS-nya kira-kira sama dengan apa? Hah? R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Kok kamu bisa tahu? Dari mana? Yo, dijelasin nggak waktu SMP? Dijelaskan nggak? Ya, nah sekarang kita mau tahu ya, dari mana ini RS-nya? Kenapa RS itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3? Nah, sekarang tadi dari hukum Ohm yang namanya R sama dengan V dibagi dengan I, maka V sama dengan apa? I dikalikan dengan R. Nah, sekarang kalau di sini berarti ini adalah V dikalikan R seri kan atau R totalnya. Ya, sorry I. Iya, I dikalikan dengan R seri. Yang di sini kalau V1 berarti I1 R1 kan? Ini jadi I2 R2. Yang ini jadi I3 R3. Nah, tadi dari pengukuran yang dilakukan oleh Kirchhoff, I1, I2, dan I3 itu besarnya sama saja dengan I totalnya. Boleh nggak ini I1, I2, I3-nya ganti dengan I? Boleh nggak? Boleh ya? Siapa itu yang paling pojok belakang sendiri? Ya, ya kamu. Namanya siapa? Ya, oh Angel. Angel kapan tulisnya di depan loh ya, bukan di mejamu. Lihat ke depan. Ya, ya walaupun ibu tidak memperhatikan ke mukamu sana, tapi ibu tahu kamu nggak memperhatikan. Jadi kalau nggak mau disebut namanya, perhatikan konsentrasi. Kita konsentrasi, ya, konsentrasi. Matamu lihat ke sana, telingamu mendengar apa yang ibu bicarakan, kemudian apa namanya, tangan-tanganmu sudah konsentrasi dengan baik. Itu belum tentu apa yang dilihat, apa yang didengar itu akan masuk semua di dalam pikiranmu. Atau bisa menerima seluruhnya. Itu belum tentu. Kalau kamu bisa menyerap 50% itu sudah luar biasa sekali. Lalu kalau salah satu inderanya kita tidak berkonsentrasi, ya nggak tahu. Yang tahu daya tangkapmu sampai di mana adalah dirimu sendiri. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Jangan menulis. Perhatikan. Ya, perhatikan dengan baik supaya kamu tidak ketinggalan cerita dan nanti pada saatnya kamu bisa menjelaskan sama orang lain. Kalau kamu terasa ibu terlalu cepat, rem karena ibu merasa ibu sudah pelan sekali mengajar. Kalau tidak kedengaran suaranya sampai di belakang, bilang ibu terlalu lembut suaranya gitu ya. Nanti ibu akan tambah tinggi lagi, ya, ya. Ya, amplitudonya ditambah lagi supaya lebih keras. Ya, oke? Ya. Ya, sekarang ke sini ya. Nah, sekarang ini tadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 boleh dikeluarin nggak? Boleh ya. Jadi I ya di sini. Berarti ini jadi apa?
Oke, R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Di sini adalah I dikalikan dengan RS. Ada yang sama di jalur kiri dengan kanan? I-nya sama. Oke, boleh dicoret ya. Maka RS akan sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ya dari sini. Kenapa bisa R1 tambah R2 tambah R3 itu sama dengan RS atau R seri itu adalah jumlah daripada hambatan yang tersusun seri. Dari sini. Baru tahu. Ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang rangkaian paralel. Di rangkaian paralel seperti ini sebetulnya pelajaran SMP dan sebetulnya Ibu tidak mau menjelaskan lagi. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa. Daripada nanti kamu ditanyain sama adik kelasmu, kamu nggak tahu jawab. Ini R1, R2, R3. Nah, Kirchhoff melakukan pengukuran. Ternyata waktu dia ngukur arus di sini, ya I, kemudian ngukur arus di sini I1, ngukur arus ini di sini I2, lalu ngukur arus di sini adalah I3. Apa yang didapati Kirchhoff coba? Ada yang tahu? Bagaimana besarnya I dibandingkan I1, I2, dan I3? Atau hubungan antara I yang masuk ke titik percabangan dengan I yang keluar dari titik percabangan? Ada yang ingat nggak hukum Kirchhoff 1? Beda. Jumlah arus yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Itu hukum Kirchhoff pertama itu. Berarti ternyata I-nya ini itu sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Nah, setelah dilakukan pengukuran lagi voltasenya di R1, voltase di R2, voltase di R3, dan voltase di sumber itu hasilnya sama. Bahwa V1 sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V. Nah, tadi dari temannya si siapa? Pak Vicky, itu ada Fir ya, V sama dengan I dikalikan R, maka I akan sama dengan apa? V dibagi dengan R. Oke, kalau gitu ini boleh ditulis V karena rangkaiannya paralel, kita tulis RP gini ya. Lalu I1 berarti sama dengan apa? V1 per R1. Ini ditambah V2 per R2. Yang ini V3 dibagi dengan R3. Oke. Nah, V1, V2, V3 sama nggak? Sama aja dengan V. Boleh nggak dikeluarin? Boleh ya. Ini jadi V, maka kali 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke. V-nya boleh dicoret nggak? Boleh. Sehingga 1 per RP sama dengan apa? 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi untuk cari R paralel nanti kamu harus samakan penyebut dulu baru dibalik. Gitu ya. Nah ini kalau ada 3 hambatan. Gimana kalau ada 2 hambatan? Coba berhenti menulis ya, Ibu terganggu dengan yang menulis. Ibu belum kasih tahu ya, ini pertemuan pertama kita ya. Oh iya, sudah pertemuan kedua kan? Ini kan bisa nanti kamu bisa lihat lagi, direkam kan, direkam nanti diupload ya. Jadi kamu bisa lihat lagi di situ, ya. Konsentrasi ke sini supaya sambil kamu ikut berpikir gitu loh, sambil ikut berpikir, ikut menjawab ya. Nah jadi sekarang kalau misalnya ini ada 2 hambatan, kita bisa pakai rumus langsung nih, ya. Nah, di sini adalah R1, ini adalah R2. Ini jadi R paralel kan? Kalau kita pakai cara lambat, 1 per RP kan sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 kan? Samakan penyebut, berarti penyebutnya jadi apa? R1 ditambah dengan R2. Maka di atas jadi? No, R2 ditambah dengan R1. Ini 1 per RP kan? Kalau kita balik RP berarti sama dengan? Ini kali ya? Dibalik, jadi R1 kali R2. Ini boleh nggak tukar posisi? Bisa ya, karena jumlah boleh tukar posisi. Maka ini R1 ditambah dengan R2. Jadi hasil kali dibagi dengan hasil jumlah. Nah, sekarang misalnya R1-nya sama dengan 5 ohm, R2-nya sama dengan 20 ohm, maka RP-nya berapa? Hasil kali dibagi hasil jumlah. 5 kali 20 dibagi 5 ditambah 20. Satuannya ohm. Sama dengan? Cepat hitung. 4. Oke. Nah, sekarang kalau kita ganti nih, kita ganti misalnya sekarang kita pakai di sini adalah berapa ya? 3 ohm dengan 6 ohm. Maka RP-nya berarti sama dengan
2. Oke, ya, sama dengan 2 ohm. 3 kali 6 dibagi 3 tambah 6. Oke, jadi ini jalan cepat. Ya. Sekarang Ibu akan kasih rangkaian yang lain lagi yang mungkin di SMP belum dapat tuh. Namanya rangkaian Wheatstone. Ya, jembatan Wheatstone. Wheatstone, ya. Nah, bentuk rangkaiannya seperti ini. Ada nggak yang pernah lihat nih rangkaian? Ada di SMP yang pernah dapat ini? Rangkaian seperti ini? Ada yang dapat? Nggak ada. Kita sebut ini R1, R2, R3, R4, R5. Nah, ini rangkaian bisa dirubah jadi gini. Set, set. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sini berarti sini adalah R1, R2, R3, R4, ini adalah R5. Nah, jika hasil kali antara R1 kali R3 itu sama dengan R2 kali R4, ya, kalau ini ya. Kalau R1 yang berhadapan ini yang menyeberang ke sini ya. Kalau ini sama, ya, kalau hasilnya sama, maka ini boleh dihilangkan R5-nya. Berarti arus yang mengalir di R5 itu sama dengan 0. Jadi boleh dihilangkan. Yuk, yang belakangnya baju merah siapa? Sleeping Beauty. Deh. Toh? Jangan tidur. Sini tidur depan ini. Pemandangan tuh. Tuh kan ketahuan kan? Ya, Sleeping Beauty enaknya. Udah mimpi ketemu Agnes Monica ya? Oh ya. Jadi ini R5-nya bisa hilang. R5-nya bisa hilang, maka artinya ini rangkaiannya akan jadi seperti ini. Di sini adalah R1, R2, ini R4, ini R3. Maka yang ini jadi RS1, ini jadi RS2. Berarti R totalnya nanti akan paralel antara RS1 dan RS2. RS1 kali RS2 dibagi RS1 ditambah dengan RS2. Akan tetapi, jika R1 kali R3 tidak sama dengan R2 dikalikan R4, maka rangkaian ini harus dirubah. Ya, ini tadi R1 ya. Ini R2, ini R3, ini R4, ini R5. Nah, merubahnya gimana? Dengan menghilangkan R1, R5, dan R3, lalu kita mengganti. Warnanya mana? Ya, ya. Kita ganti nih. Kita ganti dengan hambatan lain. Ini. 1, 2. Lalu kita kasih nama. Jangan dirubah namanya supaya kamu tidak bingung ya. Ini adalah RA. Boleh sih dirubah, nggak apa-apa. RB. Ini adalah RC. Sekarang rangkaiannya berarti akan jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Maka ini adalah, apa ini? R apa? A. Yang ini? RB. Yang ini? Yo. R2. Ini? RC. Ini? R3. Setelah itu, RA dengan RB dengan R2 jadi apa? Tersusunnya apa? RB dan A. Seri kan? Oke. Jadi kita kasih nama aja. Ini RS1. Yang ini RS2. Nah ini jadi apa? Paralel kan? Oke, jadi ini RP. Yang ini adalah RA. Ini adalah RA. Lalu selanjutnya adalah R total. R total itu penggantinya siapa? A dan RP kan? Seri. Berarti RA ditambah dengan RP. RP penggantinya siapa? RS1 dan RS2. Langsung bisa. Berarti pakai apa? RS1 kali RS2 dibagi dengan RS1 ditambah dengan RS2. Yang belum apa?
RA, RB, RC. Gimana cara carinya? Nah, itu yang kalian nggak tahu kan? Gue kasih tahu. Gampang, gampang carinya, gampang. Nah, untuk RA. RA ini diapit oleh siapa? Yuk, siapa lagi itu sampingnya Jonathan? Lihat ke sini, lihat ke sini, lihat ke sini. Ya, ya. Nah, RA diapit oleh siapa? A ini diapit oleh siapa? 1 dan 4. Nah, berarti ini R1 kali R4. Dibagi yang diganti itu apa? 1, 5, 4. Nah, ini pakai bagi. R1 tambah R4 ditambah dengan R5. Nah, untuk RB. B penggantinya diapit oleh siapa? 1 dan 5. Maka ini R1 kali R5. Penyebutnya sama. R1 ditambah R4 ditambah dengan R5. Lalu RC. Diapit siapa? 4 dan 5. Berarti RC sama dengan R4 kali R5 dibagi dengan R1 tambah R4 ditambah dengan R5. Gampang kan? Ya, it's so easy. Oke, sekarang nih. Kita kasih angka. Ya. Ibu ganti namanya. Ini R1, R2, ini R3, ini R4, ini tetap R5, nggak apa-apa. Sekarang misalnya ini 2 ohm, ini 5 ohm, ini 3 ohm, ini 4 ohm. 2 kali 3 berapa? 4 kali 5? 20. Ini ibu kasih bikin 4 juga. Oke. Supaya pembaginya 10. Ya. Nah, kamu coba cari. R totalnya sama dengan berapa? Ya. Gampang sih caranya. Sekarang AB-nya dulu ya, ibu akan kasih tahu dulu. Kita ganti di sini ya. Set. Berarti rangkaiannya jadi set. Ya. Kemudian ini. Oke, ini R apa? Ah, ini R apa? B. Ini R apa? Ini R apa? 4. Ini R? Oke, 3 ya. Oke, ya. Nah, sekarang si RA sama dengan apa? Diapit siapa? 1 dan 2, berarti R1 kali R2. Yang diganti kan berapa? 1, 2, 5 kan? Maka ini R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R5. Lalu RB. Diapit siapa? 1 dan 5, berarti R1 kali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R5. Lalu RC. Diapit oleh siapa? 2 dan 5, berarti R2 dikalikan R5 dibagi dengan R1 tambah R2 ditambah dengan R5. Secara cepat. Untuk RA, 2 dikali berapa? 4, 8. Pembaginya 10, berarti berapa? 0,8 ohm ya. Nanti kamu hitung sendiri ya. Nah, kemudian RB. Diapit oleh siapa? 1 dan 5. 2 kali 5? 10. Dibagi pembagi 10? 1 ohm. Oke. Kemudian RC. 4 dengan 4. 4 kali 4? 16. Bagi 10? 1,6 ohm. Lanjutkan sendiri. Tapi nanti ini jangan seperti ini ya. Kamu masukkan angkanya. Terus ingat, satuan jangan ditinggal-tinggal. Jadi di setiap perhitungan kalau sudah tulis angka harus tulis satuan. Karena kalau tidak ibu kurangi nilainya. Oke? Apa? Oh no. Dalam sejarah perhitungan masuk angka masuk satuan. Betul sekali. Selagi masih pakai huruf, nggak perlu pakai satuan. Tetapi kalau sudah pakai angka, berarti satuan harus masuk. Jangan ditinggal. Kebiasaan kalian mungkin dari SMP itu terakhir baru muncul satuan kan, tiba-tiba muncul kan? Nggak boleh. Ibu nggak mau. Kenapa? Dari satuannya itu nanti kita bisa tahu apakah kita salah jalan atau tidak. Begitu ya. Jadi jangan terakhir baru muncul. Jangan. Ya, nanti kamu tiba-tiba kakinya hilang satu, yang kiri jarinya hilang yang mana, terus tiba-tiba di suatu tempat muncul kembali semuanya lengkap. Wih, kaget toh.
Jangan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk di hukum Kirchhoff 2. Nah, di hukum Kirchhoff 2 itu nanti elemennya atau sumber tegangannya itu tidak cuma satu. Nah, Kirchhoff 2 itu nanti ada yang satu loop dan dua loop. Kita pakai yang satu loop dulu. Ibu akan kasih rangkaian yang paling sederhana dulu. Ini sederhana sekali nih. Nah, sederhana nih. Ya, di sini adalah R1. Ini R2. R3 paskibra itu untuk anu toh 17 Agustus ya. Di sini adalah E1, E2, lalu ini adalah E3, kemudian ini E4. Ibu akan kasih ada R kecil 1, kemudian ada R kecil 2, lalu ada R kecil 3, kemudian di sini ada R kecil 4. Ya, Ibu belum kasih angka, nanti baru Ibu kasih angka di soal berikutnya. Sekarang kita akan menentukan arah arusnya. Nah, arah arusnya ini ya, arah arusnya itu up to you, up to me. Ya, bisa muter ke kanan, bisa muter ke kiri. Bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Sekarang up to you. Kamu mau searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Searah. Oke, kalau searah jarum jam putarannya kemana? Ti, siapa namamu? Namamu siapa? Siapa? Anak laki-laki itu yang tegas. Adriel. Itu, iya. Adriel. Kalau searah jarum jam gimana? Teman-teman minta searah. Iya, muternya mana? Oh, iya. Jadi ini gini. Begini betul. Searah ini. Lihat ini di papan tulis. Kalau nggak lihat kamu duduk situ. Iya, oke, betul ya. Nah, ini adalah arah arusnya. Makanya lihat ke sini supaya aku nggak menyebut namamu Adriel. Kamu gagas sekali, sayangnya ibu udah tua. Coba ibu masih SMA. Saya bodoh. Gimana lukanya? Ya, oke. Nah sekarang kamu lihat ini. Ya, itu sudah sleeping itu. Yang tegap. Ya, yang tegap. Jangan sambil tidur-tiduran. Semangat dong. Ibu udah semangat 45 walaupun rambutnya sudah 75% putih gitu ya. Nah, ini caranya ya di hukum Kirchhoff 2 ya, itu berlaku rumus sigma E ditambah sigma I dikalikan R sama dengan 0. E itu adalah elemen atau beda potensial, kemudian atau sumber tegangan ya. Kemudian I itu adalah kuat arus dan R itu adalah hambatan ya. Nah, sekarang pada lambang hambatan, hambatan lambang sumber tegangan, ini V ya atau E, itu yang pendek menyatakan negatif atau positif? Negatif. Yang panjang apa? Positif. Nah, kita ikut jalurnya nih. Pergi dulu di E1. Ketemu yang panjang dulu atau yang pendek? Ini jalan nih, kamu jalan-jalan. Ketemu yang panjang dulu atau pendek? Panjang. Panjang apa? Positif. Berarti ya positif. Jadi maka kamu tuliskan E1. Jalan lagi ke E2, ketemu apa? Pendek. Negatif. Maka kamu minus E2. Jalan lagi ketemu panjang. Oke, positif. Berarti tambah E3. Jalan lagi ketemu? Iya, berarti minus E4. Nah, berikutnya ditambah dengan I kali. R-nya ini semua ditulis. Ya, ada R besarnya, di sini ada apa? R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4, lalu ada R kecilnya lagi. Berarti kamu tambahkan R kecil 1 tambah R kecil 2 tambah R kecil 3 ditambah lagi R kecil 4 tutup kurung sama dengan 0. Nah, pindahkan. Jadi ini I-nya pindah di sini ya. Ini E-nya pindah sana, maka di sini adalah I dikalikan dengan R1 tambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ditambah R kecil 1 tambah R kecil 2 tambah R kecil 3 tambah R kecil 4 sama dengan apa? Yuk, plus pindah jadi minus. Kalau enggak yang minus dulu kamu pindahkan jadi plus. Jadi E2 tambah E4 kurang E1 kurang E3. Nanti I-nya berarti E2 ditambah E4
kurang E1 kurang E2 dibagi dengan ya sigma daripada R ditambah dengan R kecil. Nanti kamu tuliskan ya. Bisa? Bisa ya. Nah sekarang Ibu kasih tanda. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Misalnya kita mau mencari VAB. VAB ini ya. VAB Ibu gambarkan lagi. Nah, ini titik A, ini titik B. Ini jalur terpendek. Oh, terbalik. R4-nya di bawah. Nah. Ya, di sini R4. Tadi arusnya mengalir dari B ke A atau A ke B? Kan searah jarum jam. Nah, ini I kan? Nah, sekarang untuk voltage-nya, karena kita mau cari VAB, maka ini turun. Ini adalah VAB. Nah, kalau kalian lihat, antara I dengan V berlawanan arah atau searah? Di cabang AB loh. Satunya naik, satunya turun. Berlawanan. Jadi untuk cari VAB di sini, itu kita menggunakan rumus apa? Sigma E ditambah sigma I dikalikan R. Ya. Nah, ikut AB. Dari A ke B ketemu apa dulu? Panjang atau pendek? Nah, samping kirinya Jonathan. Ya, lihat ke sini. Dari A ke B, ketemu panjang dulu atau pendek dulu? B. Kamu mau jadi istrinya enggak? Panjang dulu atau pendek? Panjang. Kalau panjang positif atau negatif? Positif. Oke. Berarti ini ketemu plus. Ini E berapa tadi? E berapa? 4 ya. Oke. Nah, harus ditulis nih. Supaya kamu enggak pusing. Maka di sini ditulis E4. Nah, karena I-nya berlawanan dengan V-nya, ya, I berlawanan dengan V, maka ini kita minus I. Dikalikan hanya satu hambatan yang dilewatin. Maka ini dikalikan dengan R4. Itu jalan pendek. Bisa nggak kita pakai jalan panjang? Oh, boleh. Siapa yang larang tuh? Kalau jalan panjang berarti kita pakai ini. Ya, itu jalan panjang. Ya, jalan panjangnya. Jalan panjangnya ya nanti kamu bikin sendiri ya, jalur kanannya ya. Nah, sekarang Ibu akan kasih angka nih. Nah, ya. Set. Ya. Lalu ini oke. Ini R1, R2, R3, R4, R5, R6. Ini E1, E2, E3, E4. Aku kasih angka di sini 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm, 2, 3, 5 berapa? 10 ya. 6 ohm, 8 ohm, 6 ohm. Berapa, Mi? 30 ya? Oke. Sekarang di sini 20 volt, min 20, 10 volt, berarti 10, 30 volt, 40 ya. Tadi berapa? 30 ya? Ya, ini 20 volt. Oke, ya. Nah, di sini adalah titik A, titik B, titik C, titik D. Nanti di sana cari VAB, VBC, VCD, VDA, VAD. Ya. Jadi yang kamu cari nih, yang pertama adalah VAB, nomor 2, VBC, nomor 3, V, apa lagi? CD, nomor 4, VDA, kemudian nomor 5, P, P, PAC malah. PAC, kemudian nomor 6 adalah VCA. Ya, itu. Coba dikerjakan. Ya, oke. Yang jelas nanti I-nya ketemu berapa? Kan 30 tadi R-nya. Ini 60. Ketemu 2 ampere.
Kalau nggak salah. Kalau ibu nggak salah hitung, ya. Nanti kamu coba hitung itu, ya. Nah, itu. Silahkan dikerjakan. Jadi kalau nggak tahu, baru dia tanya. Ya, habis sampai di sini kita punya waktu. Oke, coba.